Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sarlais Firman Putri dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2 STAI Dr. Khaizat Mutakin. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab pemerintahan untuk melindungi HAM. Di sini saya mempresentasikan atau menjelaskan lewat PPT tentang tanggung jawab pemerintahan untuk melindungi HAM. Kalian semua bisa lihat PPT-nya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT ini. Nah, sebelumnya apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat gendernya, tanpa melihat backgroundnya, tanpa melihat pekerjaannya. Semua manusia memiliki hak asasi manusia. Dengan nama Latin, hak HAM ini the Human Rights Duty Bearer. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang kewajiban negara melindungi HAM, di sini ada pasal-pasal tentang pasal-pasal tentang kewajiban pemerintahan untuk melindungi HAM. Yang pertama kalian bisa lihat di sini ada pasal 28I ayat 4 tentang pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua pasal 71 dan 72 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, selanjutnya. Nah, di pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 seperti ini ya. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 281 pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pengajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan dan ditegaskan bahwa hak asasi manusia, bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas hak asasi manusia setiap warga negaranya. Dan salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa Pasal 28I D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, peran pemerintahan sangat dipertanyakan untuk penegakan hak asasi manusia. Jadi ketika suatu negara tidak bisa memberikan hak-hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negaranya, sudah dipastikan negara itu harus dipertanyakan bahwa negara itu berarti bukan negara hukum yang bisa mempertanggungjawabkan dan bisa mempertanggungjawabkan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Selanjutnya di sini ada pasal 71 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hukum Nasional Indonesia pasal 71 UU HAM pun mengakui bahwa pemerintahan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Jadi pemerintahan ini wajib bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab, mengambil peran penting di sini tuh untuk menegakkan dan memajukan, bertanggung jawab atas hak asasi manusia setiap warga negaranya. Ketika ketika warga negara melakukan kesalahan, pemerintahan harus tanpa memandang dia siapa, dia jenis kelaminnya apa, dari suku apa, tidak memandang itu. Kalau dia salah, kalau dia benar, kalau dia salah dihukum, dan kalau dia benar dibela, seperti itu. Gak ada namanya penyuapan atau atau semacamnya. Kalau negara itu benar bertanggung jawab atas hak asasi manusia setiap warganya, dia akan menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia, setiap warganya, sekali lagi tanpa memandang apapun, dari gender, dari
rasnya atau dari background-nya. Selanjutnya di sini ada pasal 72 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Hukum Nasional Indonesia pasal 72 UU HAM untuk mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keagamaan negara dan bidang lain. Jadi di sini hak asasi manusia yang pemerintahan bertanggung jawab itu ada dari bidang hukumnya, bidang politiknya, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan agama. Semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan hak-haknya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yang poin pertama udah saya jelaskan. Nah, negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten dan adjuditor penuntut lain yang sesuai dengan aturan yang prosedur hukum. Jadi ketika pemerintahan atau pemerintahan nih atau staf-stafnya, bukan staf-stafnya ya, para pemangku kewajiban ini nih, kewajiban HAM dalam pemerintahan ini, orang yang merasa dirinya tidak mendapatkan hak asasi manusia dengan baik, mereka bisa mengajukan laporan kalau semisal pemerintahan tidak memberikan kewajiban hak asasi manusianya, hak asasi manusia. Nah, secara garis besar tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional. Pertanggungjawaban negara akan timbul apabila apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum internasional atau perbuatan sebuah negara yang merugikan negara berdaulat lainnya. Adapun dalam hukum nasional, pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdikis. Ya, itulah. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Saya Saleh Firman Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No,